Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa. Salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 16 Februari 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas dan juga membaca berita yang paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Verdi Sambo divonis mati terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat. Sambo pun menjadi jenderal polisi pertama yang divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri terkait kasus pembunuhan berencana. Menurut Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, Verdi Sambo menjadi jenderal polisi pertama sejak reformasi yang divonis hukuman mati. Seingat saya kalau jenderal iya, kata Pungki kepada wartawan pada Selasa 14 Februari 2023. Hal ini juga dibenarkan oleh peneliti Institute for Security and Strategic Studies, ISIS, Khairul Am Fahmi. Khairul juga mengatakan bahwa Sambo adalah jenderal polisi pertama yang divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana. Pertanyaannya, apa itu vonis hukuman mati yang diputus hakim untuk Verdi Sambo? Dan juga apakah KUHP baru memberi celah hukum bagi Sambo untuk lolos? Dan juga apakah adil vonis mati bagi Sambo? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang direktur Pamong Institute, Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Baik, sehat Bung Wahyudi? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Bung Wahyudi, Verdi Sambo telah divonis hukuman mati ya kemarin oleh hakim atas kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada Senin 13 Februari 2023. Apakah hukuman mati yang telah divonis hakim tidak lantas membuat terdakwa langsung dihukum mati ini, Bung Wahyudi? Dan juga apakah ada celah hukum bagi Sambo untuk lolos, Bung Wahyudi? Iya, kalau dibilang hukuman mati itu apakah langsung dieksekusi? Tentu tidak, karena sistem peradilan kita itu masih memberi ruang untuk ada proses hukum selanjutnya. Makanya masih ada, ya kalau saya bilang, bukan hanya tersedia celah hukum, tetapi masih ada jalan panjang yang berliku untuk menempuh proses hukum yang panjang dan mungkin biayanya juga mahal di posisinya. Kan setelah vonis masih ada bisa dilakukan proses banding. Jadi bisa banding ke pengadilan tinggi. Setelah itu juga masih ada bisa ditempuh proses hukum selanjutnya yaitu bisa kasasi ke MA. Jadi kita bisa melihat masih ada celah hukum banyak, bukan makanya tadi saya bilang bukan hanya celah hukum, tetapi masih ada jalan panjang untuk bisa melakukan proses hukum selanjutnya. Jadi putusan hukuman mati itu belum bisa dieksekusi kalau memang masih bisa ditempuh jalan proses hukum selanjutnya, yaitu ada proses banding, ada proses kasasi, ada juga bisa PK. Jadi masih ada 3 proses hukum yang bisa dilalui. Bahkan bisa jadi proses selanjutnya bisa melalui kepala negara, ada hak kepala negara untuk bisa memberikan, ada di situ bisa gerasi, pemotongan hukuman, ada bisa abolisi, ada bisa amnesti atau pengampunan. Jadi kalau saya lihat nih di proses sistem hukum kita itu memberikan bukan sekedar celah yang bisa ditempuh untuk meloloskan diri dari hukuman mati, tetapi memang disediakan jalan. Bahkan jalan itu cukup panjang untuk bisa sampai ke proses hukuman mati. Kalau kita lihat kan banyak juga narapidana hukuman mati yang kemudian sampai berpuluhan tahun tidak dieksekusi, bahkan bisa berubah menjadi hukuman turun jadi seumur hidup, gitu, jadi tidak hukuman mati. Nah ini kalau menurut saya memang istilah kelemahan dalam sistem hukum sekuler kita, apalagi di dalam KUHP baru itu ada dibuatkan apalagi celah baru lagi yang
hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, bahkan diberi waktu jika 10 tahun berkelakuan baik bisa apa diubah hukuman jadi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, kalau saya lihat tuh yang inilah apa proses hukum buatan manusia tentu banyak kepentingan, banyak celah, banyak kelemahannya, sehingga kalau kita lihat oke lah sidang pengadilan kemarin menetapkan dan memutuskan hukumannya adalah hukuman mati, tetapi kan tidak bisa langsung dieksekusi. Betapa banyak apa betapa banyak pelaku kriminal narkoba yang sebenarnya sudah harus dihukum mati, tetapi kan masih banyak yang tidak langsung dieksekusi. Saya ada dapat info itu pernah mendengarkan bahwa ada yang dulu dihukum mati dari sekian lama kemudian tidak dieksekusi dan akhirnya diubah statusnya menjadi hukuman seumur hidup dan itu bisa terjadi. Jadi ini menunjukkan apa? Uh, ya boleh sidang di pengadilan tingkat duanya itu dia diputus hukuman mati, tetapi mungkin nanti ketika banding berubah lagi. Atau bisa jadi ketika di kasasi di SMA, di MA, Mahkamah Agung, bisa juga berubah lagi. Atau bisa jadi ada PK di kemudian hari yang tentu ini tinggal melihat masyarakat ini lengah atau tidak, perhatian atau tidak, sehingga ya dia berjalan begitu saja. Apalagi kalau kita perhatikan nanti ketika proses hukum selanjutnya dibanding maupun kasasi maupun PK itu kan tidak dibuka ke publik biasanya. Tiba-tiba keputusannya saja. Kan banyak juga itu koruptor-koruptor yang kemarin dari yang para taipan yang korupsi di negeri ini, kemudian dia kalah diputus berat di pengadilan tipikor, kemudian dia banding, kemudian dia kasasi dan bisa jadi dia hukumnya makin ringan bahkan lepas. Nah itu menurut saya ini proses hukum di kita banyak sekali pintu, bahkan bukan celah tadi, pintu bahkan bukan sekedar pintu tapi jalanan yang sangat luas dan sangat panjang untuk bisa ditempuh. Ya tentu ada cost dan biaya yang cukup mahal di situ. Nah ini tentu beda dengan proses dalam sistem hukum Islam yang cost-nya murah, dia tidak berbelit-belit, simple, dan dia cepat. Gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat hukuman mati ini dibandingkan dengan sistem hukum Islam misalnya atau pidana Islam, jangan lupa pidana Islam itu pernah diterapkan di negeri ini sebelum penjajah Belanda datang memaksakan hukumnya di negeri ini kan hukumnya pakai hukum Islam. Makanya kita kenal dari Sabang sampai Merauke itu dulu wilayah NKRI ini dulu kan pernah hidup dan tumbuh hukum-hukum selain hukum Belanda itu, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Dan hukum adat kemudian disesuaikan dengan syariat sehingga dikenal dengan istilah adat bersedi syarak, syarak bersedi kitabullah. Itulah hukum Islam. Dan itu pernah berlaku di negeri ini sebelum penjajah Belanda datang memaksakan Wetboek van Strafrechtnya itu ke negeri ini. Sehingga Belanda memaksakan pidana ini, kemudian menggusur hukum pidana Islam dan menyisahkan hukum perdata khusus di pengadilan agama. Sehingga kita di Indonesia ini mengenal dua sistem peradilan. Ada peradilan agama khusus untuk Islam yang khusus waris, talak, cerai, nikah dan seterusnya di situ. Tetapi hukum pidana umumnya menggunakan hukum Belanda. Itulah cara Belanda untuk menggusur sistem hukum yang sudah berlaku di negara jajahannya. Dan sayangnya hukum warisan penjajah Belanda yang kemudian jadi KUHP kita itu dipakai sampai hari ini. Muncullah KUHP baru, tetapi itu hanya revisi atau diotak-atik dari KUHP lama warisan penjajah Belanda, kemudian diperbarui dan spiritnya masih sama kalau saya baca. Semangatnya masih sama, yaitu melanjutkan watak kolonialisme, penjajahan kepada negeri ini. Oleh karenanya sebenarnya memang harusnya kalau mau merubah kembali kepada sistem hukum yang dulu pernah diterapkan sebelum KUHP Belanda atau penjajah Belanda masuk, yaitu menerapkan Wetboek van Strafrecht. Jadi kalau kita bandingkan seperti itu. Nah dalam sistem hukum Islam dia lebih simpel. Kalau ada orang membunuh, diuji saja bunuhnya dia sengaja atau tidak sengaja atau memang membunuh dengan perencanaan disengaja. Nah kalau itu tinggal dilakukan dua jalur, ada jalur pengakuan dan pembuktian.
Kalau si pelakunya sudah mengaku bahwa dia mau membunuh, sengaja membunuh, sudah langsung bisa dieksekusi, dihukum sesuai hukum Islam, yaitu ketika membunuh maka dia dikisos atau dibunuh balik. Kalau dia dimaafkan oleh keluarganya, dia bisa membayar denda atau diat. Diatnya juga tidak main-main, 100 ekor unta minimal dengan 40 ekor diantaranya dalam keadaan bunting. Itu kan tidak mudah mencarinya. Nah itu menurut saya itulah cara Islam menjaga nyawa atau kehormatan manusia sehingga tidak sembarangan. Nah dalam sistem hukum kita ini kan menggunakan hukum sekuler warisan penjajah Belanda, ya faktanya seperti sekarang ini bahwa eh, memang ada hukuman mati diputus, tetapi masih ada celah hukum berikutnya, yaitu bisa banding, bisa kasasi, bisa PK, bahkan bisa minta kepada presiden selaku kepala negara mengajukan gerasi, abolisi maupun amnesti. Saya pikir begitu, Mas Fauzi. Baik, baik. Bung Wahyudi, sebenarnya apakah vonis mati kepada Sambo ini setimpal? Ya, dan juga apakah sanksi tersebut setimpal dan menjadi mungkin pelajaran yang efektif bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, Bung Wahyudi? Iya, kalau dikategorikan setimpal, mungkin ini ukurannya agak sulit ya, karena kan itu relatif jadinya. Bagi keluarga korban, mungkin keluarga Joshua dan mungkin publik yang sudah geram dengan apa tingkah pola si terdakwa, misalnya ya tentu mengatakan ini setimpal. Tapi bagi keluarga Sambo dan keluarga besarnya, tentu menganggap ini belum setimpal, harusnya lebih ringan, kan gitu kira-kira ya. Itu kan perspektif jadinya. Nah, memang kalau mau ukurannya mestinya ukuran yang adil. Adil itu perspektifnya tentu setimbang, setimbang dengan standar hukum yang tentu harus adil juga, sehingga bisa diraih keadilan. Keadilan itu yang seperti apa? Keadilan itu menempatkan sesuai pada porsinya atau sesuai pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita diminta menjawab apakah hukuman mati bagi Sambo ini sudah adil. Nah ini tergantung siapa yang memandangnya. Kalau publik memandang sudah setimpal dan adil, karena mungkin karena sudah ada perspektif ya perasaan yang geram gitu ya, lihat lihat fakta sidang dan lihat fakta sesungguhnya kenapa anak buahnya sendiri pun bisa dieksekusi, apalagi yang bukan anak buahnya, masyarakat biasa. Kemudian bagi keluarga Sambo dan keluarga besarnya, mungkin dia menganggap ini belum adil, mestinya tidak sampai hukuman mati, kan gitu kira-kira. Bagi di keadilan itu seperti itu. Jadi ukuran adil dan tidak adil itu jadi relatif kalau kita ukur. Makanya kalau kita menggunakan standar adil, kembali kepada hukum yang adil maupun hukum yang dibuat oleh zat yang maha adil, yaitu hukum Islam kalau saya memandangnya seperti itu. Nah, apakah ini bisa membuat efek jera? Saya pikir kita menerapkan hukum sekuler ini, hukum warisan penjajah Belanda ini sudah begitu lama. Dari tahun 46 kan, dengan Undang-Undang 146 itu ditetapkanlah KUHP sekarang warisan Belanda itu digunakan untuk mengatur hukum di negeri ini. Berarti sudah lebih 70-an tahun kita menggunakan hukum ini. Apakah sudah muncul keadilan? Itu persoalan pertanyaannya. Apakah juga sudah mencegah tindakan-tindakan seperti ini? Tidak juga. Bahkan kalau kita lihat konsep untuk melindungi warga dari masyarakat kita dari korban-korban pembunuhan, korban-korban kriminal itu sangat tinggi gitu. Kita bisa melihat bahwa tindakan kriminal di negeri ini begitu tinggi, sehingga kalau kita lihat berarti sistem hukumnya ada masalah. Kalau kalau sistem hukum yang bagus, mestinya kriminalitas itu dia terantisipasi, tercegah, bahkan bisa jadi sangat minim gitu. Nah itu menunjukkan ada persoalan dalam sistem hukum kita. Jadi kalau dibilang apakah hukuman mati untuk Ferdi Sambo ini sudah bisa mencegah, itu saya pikir belum. Karena apa? Eh, karena dia bisa jadi tidak sampai, tadi saya bilang di ujungnya bisa jadi tidak sampai hukuman mati atau tidak sampai dieksekusi. Bisa jadi seumur hidup atau di bawah itu bahkan.
ketika melalui proses hukum selanjutnya. Dan betapa banyak itu terjadi di negeri ini. Ini yang saya kategorikan karakter sistem hukum yang kita pakai sekarang ini secara faktual memang tidak memberikan efek jera bagi masyarakat. Bukan tidak sekedar jera, efek cegah juga tidak ada. Bahkan orang cenderung mengakal-akali, apalagi aparat yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan itu bisa mengendalikan hukum. Bahkan lebih jauh lagi, para oligarki yang punya keuangan bisa mengendalikan kekuasaan, bahkan bisa membuat hukum. Nah inilah ini yang menjadi lebih parah. Kenapa? Hukum yang tidak sesuai keinginan mereka bisa diubah dan dibuat yang baru. Betapa banyak itu KUHP kita kan jadi KUHP baru itu tidak lain adalah ketika manusia diberi kewenangan membuat hukum dan ketika itu sangat tergantung siapa yang punya kepentingan dan pengaruh di situ untuk menentukan isinya seperti apa. Nah, kalau penjajah yang membuat hukum seperti penjajah Belanda, tentu dia membuat hukum yang menguntungkan dia dan tentu untuk menekan daerah jajahannya atau rakyat jajahan. Dan kalau itu dipakai di negara merdeka, semangat penjajahan itu masih ada pada konteks hukumnya, sehingga hukuman kepada masyarakat itu spiritnya atau semangatnya itu menekan kepada masyarakat, bukan membina atau mencegah. Nah itu menurut saya di situ persoalannya. Nah yang kedua, kalau kita lihat apakah dengan sistem hukum yang diterapkan itu sudah mencapai keadilan dan juga sudah mencegah, saya pikir ini banyak sekali penilaian publik yang menyatakan bahwa memang kantor pengadilan itu banyak, tetapi menemukan keadilan itu langka. Jadi itu berbanding terbalik. Jadi kita bisa melihat kantor pengadilan itu ada di seluruh kabupaten kota, bahkan di provinsi ada pengadilan tinggi. Di seluruh kabupaten kota ada lebih 500 pengadilan. Tetapi keadilan itu langka gitu. Memang gedung-gedung kantor pengadilan itu megah, tinggi, bertingkat gitu ya. Megah, mewah gitu. Nampak kokoh gitu. Tetapi keadilannya tidak terlihat kokoh, tidak terlihat megah. Bahkan bukan sekedar megah, tidak terlihat. Mungkin kalau terlihat sedikit sekali yang muncul rasa keadilan masyarakat. Bahkan mungkin kalau kita lihat ukuran dari SDM-nya, aparat penegak hukum dan penegak keadilan itu begitu banyak. Ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian. Dia berseliweran di depan publik, nampak di depan mata, banyak sekali aparatnya, tapi keadilannya itu tidak muncul. Keadilannya sulit didapat atau sulit dilihat. Sangat sangat minim muncul rasa keadilan. Jadi kalau kita bandingkan, apakah vonis hukuman mati bagi Sambo ini sudah merasakan keadilan maupun sudah bisa mencegah tindakan selanjutnya, saya pikir belum, karena memang tidak mencegah dan tidak memberikan efek jera yang cukup, apalagi masih ada proses selanjutnya. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan dalam proses hukum Islam yang dulu pernah berlaku di negeri ini, sebenarnya ada kerugian bagi saudara Sambo sendiri ketika dihukum mati, misalnya kalau terjadi eksekusi ya. Nah, dalam sistem sekuler ini kan dia mungkin bisa memberikan efek cegah ada tapi kecil, atau efek jerah mungkin kecil. Tapi yang satu tidak ada adalah efek penghapus dosa. Nah, kalau dalam Islam itu kan hukum Islam itu ada konteks jawabir dan jawazir. Dia memberikan efek cegah dan juga efek pembersih. Jadi kalau kita membuat kesalahan di dunia dan sudah dihukum dengan hukum Islam, maka dosa terhadap perbuatan itu sudah terhapus dalam dosa yang dilakukan itu. Nah, kalau di pengadilan sekuler ini atau pengadilan umum ini yang KUHP warisan Belanda ini tentu tidak memiliki efek itu. Jadi dia hanya berlaku di dunia saja. Di akhirat tidak berlaku. Nah, jadi pengadilan yang berlaku ya pengadilan akhirat nanti. Nah, itu kerugian sebenarnya. Kalaupun jadi dihukum mati, itu dia hanya menjadikan efek di dunia saja. Tetapi belum memberikan efek pembersih di akhirat. Saya pikir ini kerugian. Seandainya seorang muslim dihukum potong tangan pun itu lebih baik ketika dia diterapkan sebagai efek pembersih. Sehingga dia di akhirat sudah tidak dihisap terkait dengan dosa yang dia perbuat dalam konteks misalnya mencuri, karena sudah dihukum di dunia dengan hukuman yang diperintahkan Allah dan Rasul.
Nah, saya pikir ini adalah perbandingan yang mungkin kita bisa melihat kalau hukum sekuler sekarang dan Islam yang berlaku. Jadi disinilah letak krusialnya. Kenapa tadi saya tegaskan eh, hukum sekuler ini tidak memiliki efek cegah yang cukup. Akibatnya apa? Kalau orang misalnya pembunuh, dia hanya dihukum mati tetapi tidak dieksekusi, kemudian kelak dia bisa keluar lagi, itu peluang dia untuk menjadi pembunuh lagi masih bisa. Sama dengan pencuri. Dia mencuri dalam sistem hukum sekarang, dia ditahan, kemudian dia keluar lagi, masih punya peluang untuk mencuri lagi. Nah, ini berbeda dengan hukum Islam. Kalau seorang mencuri, dia kan cuma dibuktikan mau mengaku atau dibuktikan. Kalau dia mengaku, udah langsung bisa dieksekusi, potong tangan. Nah, kalau mencuri pertama, mencuri lagi, maka dia mengaku lagi, bisa dieksekusi kedua, tangan sebelah lagi hilang. Kan dengan dua tangan tidak ada mau mencuri udah susah. Kira-kira begitulah. Nah, tapi kalau dalam hukum sekuler sekarang, orang bisa mencuri bukan dua kali, tiga kali, berkali-kali. Maka ada istilah residivis itu. Orang mencuri motor, kemudian masuk penjara, keluar lagi, masih bisa mencuri motor lagi, masuk penjara lagi, keluar masih mencuri mobil lagi. Jadi naik kelas dia. Nah, jadi ketika di penjara dia ketemu pencuri mobil, dia bilang, rugilah mencuri motor sama-sama dihukum. Mending nyuri mobil. Yang nyuri mobil dia ketemu pencuri, pembobol bank, dia malah kurang keren, membobol sekalian yang gede. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat inilah perbedaan hukum yang berlaku. Dan kita memang disindir oleh Allah dalam surah Al-Maidah itu kan dipertanyakan. Kalau kalian ingin mendapatkan keadilan, pakai hukum mana sih yang lebih adil? Allah menyindir dengan apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yaqilun. Dan hukum siapakah yang lebih baik? Apakah hukum Allah, apa hukum jahiliyah? Jadi Allah menyindir kita, kalau kita tidak menggunakan hukum Allah, maka pasti kita menggunakan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu tergantung buatan siapa. Kalau buatan penjahat ya lebih jahiliyah lagi. Orang buatan yang manusia biasa saja dianggap bukan hukum Allah dan hukum jahiliyah, apalagi kalau membuat hukum produk yang sesuai kepentingan penjajah, pasti jauh lebih jahiliyah. Mungkin begitu Mas Oji. Baik, baik, syukuran jazakallah. Eh, Bung Wahyudi, apakah kasus Sambo ini berdimensi mafia, Bung Wahyudi? Dan juga kemarin sempat tersiar isu terkait dengan konsorsium 303 dan juga narkoba Medan di Sumatera Utara. Apakah akan lenyap begitu saja? Bagaimana seharusnya negara ini menyikapi hal tersebut, Bung Wahyudi? Iya, ini memang kita prihatin ya. Kalau banyak yang mengatakan bahwa di negeri ini negerinya para mafia. Jadi ada mafia pajak, kita pernah dengar. Ada mafia hukum, kita juga sudah sering dengar gitu ya. Ada mafia narkoba, oh lebih sering lagi. Ada bahkan mafia politik itu dan seterusnya. Maka tidak aneh ketika kita bilang ada muncul mafia judi segala macam, eh, mafia yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat seperti ini, memang kita prihatin. Eh, Mungkin bisa dikatakan negerinya para mafia yang bisa tumbuh subur, hidup dan berkembang di negeri yang tercinta ini. Saya pikir kalau dia sudah menggurita seperti itu, dia sudah bukan sekedar mafia yang berpraktek, tapi dia sudah menggunakan bahkan menunggangi negara untuk kepentingan praktek-praktek mafia itu. Jadi kalau dia sudah menggunakan aparat penegak hukum, menggunakan aparat negara, itu sudah dikategorikan dia menunggangi negara dan menggunakan negara untuk praktek mafia itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, ya tentu kita prihatin. Kenapa bisa tumbuh, hidup, dan berkembang. Nah, ini kalau saya lihat kuncinya satu. Kita menggunakan sistem hukum sekuler dan sistem politik sekuler dengan sistem demokrasi itu. Nah, di sistem demokrasi yang begitu mahal itulah ada kesempatan para mafia ini untuk ikut terlibat membiayai politik demokrasi yang begitu mahal, kemudian menempatkan orang-orangnya untuk duduk dan berkuasa di pemegang kekuasaan, menjadi penguasa, dan ketika menjadi penguasa itu dia bisa membuat kebijakan yang menguntungkan dan bahkan melindungi para mafia itu sendiri. Itu yang jalan yang bisa mereka tempuh. Tetapi ada lagi yang lebih berbahaya lagi.
para mafia ini, dia menggunakan para oligarki tergabung di dalamnya, kemudian menekan dan menggunakan, memanfaatkan sistem politik sekuler dengan sistem demokrasi yang boleh membuat hukum sendiri, maka mereka bukan sekedar praktek untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka, tapi mereka bisa membuat hukum yang melindungi mereka, bahkan menguntungkan praktek-praktek mereka. Nah ini saya bilang ini sudah menggurita. Saya pikir ini tidak mudah untuk menyelesaikannya. Boleh saja proses hukum Sambo ini jalan sesuai dengan keputusan seperti kemarin yang nampak keputusan maksimal dalam menggunakan sistem hukum sekuler ini. Tetapi kan para mafia ini tidak tinggal diam, pasti mereka juga bekerja. Nah, kita lihat bekerja di jalan panjang berikutnya itu. Proses hukum selanjutnya itu kita harus perhatikan. Apakah dia bermain di pengadilan banding? Apakah dia ikut mempengaruhi di pengadilan kasasi di Mahkamah Agung? Atau bahkan dia bisa mempersiapkan PK? Atau bahkan dia bisa mempengaruhi dan meminta untuk dilakukan gerasi, amnesti, abolisi bagi kepala negara selanjutnya atau kepala negara yang ada sekarang. Bisa saja mereka meminta itu dan tentu tidak ada yang gratis di negeri sekuler ini. Ya tentu ada cost. Maka saya bilang tadi proses hukum itu tidak murah, bahkan sangat mahal dan panjang biayanya. Nah, kita khawatir kalau publik tidak memperhatikan atau tidak begitu peduli dengan situasi ini, maka bisa jadi itu jalan terus gitu. Praktek-praktek mafia itu bisa jalan terus dan tidak berhenti saja. Taruhlah ada aparat yang ditangkap karena masuk dalam jalur mafia tersebut, ya tentu hanya berganti pemain saja. Begitu ada yang keluar, masuk lagi yang lain. Kan mereka bekerja juga untuk menyiapkan kader, menyiapkan sistem, bahkan menyiapkan perangkat hukum yang melindungi mereka, kepentingan mereka. Bahkan mereka bisa mendudukkan para penguasa yang bisa melindungi kepentingan mereka dan bahkan bisa membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Oleh karenanya, kalau dibilang ada konsorsium, ada mafia ini, itu, mafia judi, mafia hukum, mafia segala macamnya itu, nah saya pikir itu mereka tetap bekerja dan tugas mereka memang terus begitu. Ya tentu harus ada upaya untuk niat memperbaiki negeri ini dari para pihak yang terkait, baik itu masyarakat Indonesia, melalui ormas, melalui partai politik, melalui aktivis. Mereka harus menasihati para penguasa supaya jangan mau digunakan oleh kepentingan mafia atau oligarki dan kembali ingin memperbaiki negeri ini dengan baik dan jangan sampai dirusak atau bahkan ditunggangi oleh kepentingan para oligarki maupun para mafia tadi. Begitu Mas Fauzi. Baik, syukran jazakallah khair kepada Bung Wahyudi Al-Maruki atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program Kabar Petang. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di channel yang sama. Jangan lupa subscribe dan juga like, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.